mahasiswa TP angkatan 2024 ya Bu Dewi ya. Ya, benar Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian kita mulai aja Bu Dewi silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Selamat Bu pagi. Feni, selaku Koordinator Program Studi Magister Teknologi Pendidikan FKIP Untan. Kemudian yang saya hormati juga di sini ada narasumber kita, yaitu Bapak Leonardus SSI. Beliau adalah penerima beasiswa BPI LPDP tahun 2024 dan kemudian juga menjadi calon mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan tahun 2024 atau 2025, Pak. Ya, oke. 2025, Bu. Oke, 2025 ya. Kemudian Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu dengan baik bersama kita pada hari ini. Mau belajar, sharing bersama narasumber kita, bagaimana strategi sukses meraih beasiswa LPDP dan peluang studi Magister Teknologi Pendidikan. Sebelum kita memulai seluruh sharing kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Mari Bapak Ibu, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, saya akan berikan kesempatan dulu kepada Ibu Dr. Penny Carolina, MA, untuk bisa boleh memberi sambutan atau memberikan satu patah, dua patah kata untuk pengantar sharing kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Penny, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feni Carolina. Saya saat ini merupakan koordinator program studi Teknologi Pendidikan di FKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untan. Saya saya alumni Untan juga, tapi kebetulan saya alumni S1 di Untan tahun 2000. Saya mulai kuliah tahun 1998 Bapak Ibu. Jadi saya udah angkatan tua dah. Angkatan yang senior. Yang senior yang udah lumayan lama ya, 20 tahun saya mengabdi di Untan. Saya alumni S1 Pendidikan Bahasa Inggris di FK Untan, lalu mulai tahun 2004, eh, 2005 saya mulai mengajar di FK Untan, lalu setelah itu saya em, tahun 2011 saya mendapatkan beasiswa namanya beasiswa Australia Award, Australia Development Scholarship. Saya kuliah di Flinders University tahun 2011 sampai tahun 2012. Lalu kembali ke Pontianak, lalu mengajar kembali di FKIP dan lalu saya juga akhirnya tahun 2016 saya melamar beasiswa Budi, beasiswa unggulan dosen Indonesia LPDP. Nah, itu ada skema khusus untuk dosen waktu itu tahun 2016 sampai tahun 2021, zaman COVID dulu kemarin Bapak Ibu, saya kuliah di em, Queen's University Belfast di United Kingdom atau di Inggris. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya selaku koordinator program studi mempunyai eh, beban moral untuk membagikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang kesempatan untuk mendaftarkan beasiswa ya Bapak Ibu ya, dan saya pikir karena saya pernah mengalami merupakan salah satu awardee LPDP dan saya menganggap itu ada hal yang mungkin yang bisa dicapai oleh Bapak Ibu untuk mendapatkan beasiswa secara kuliah secara gratis dan mendapatkan biaya
apa ya, mendapatkan biaya hidup juga dari LPDP untuk selama kuliah, tunjangan selama kuliah. Nah, Bapak Ibu, sekilas tentang LPDP dulu Bapak Ibu. LPDP ini beasiswa yang generous menurut saya Bapak Ibu. Karena saya sudah pernah mendapatkan beasiswa. Saya sebelumnya itu Bapak Ibu, sebelum melamar beasiswa, itu saya sudah searching dulu Bapak Ibu, berapa biaya yang diberikan, berapa biaya hidup yang diberikan untuk keluarga atau ada atau tidak. Lalu biaya uang penelitian berapa, uang buku. Nah, LPDP itu yang salah satu saya sangat bangga ya menjadi warga negara Indonesia karena LPDP itu beasiswa yang salah satu beasiswa yang bisa kita eh, patut banggakan lah bisa menopang kehidupan mahasiswa Bapak Ibu. Eh, Tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah, saat ini beasiswa LPDP itu termasuk besar Bapak Ibu untuk biaya hidup. Kalau di Pontianak itu paling udah dapat kabarnya berapa beasiswa di Pontianak per bulan. Bagaimana Bu? Kalau beasiswa untuk di Pontianak biaya hidup dapat per bulan berapa? Belum belum ada kabarnya Bu. Oh, sebenarnya ada bukunya Pak, buku Ya, panduan. bulan. Jadi bagi awardee itu ada buku panduan, setiap kota itu berapa. Nah, kota Pontianak kemungkinan sekitar 4 jutaan, 4 sampai 4,3 gitu. Jadi kalau big city Jakarta itu lebih tinggi seperti itu. Termasuk juga di luar negeri. Nanti Bapak Ibu jika menjadi awardee itu ada penjelasannya berapa uang buku itu 10 juta per tahun. Jadi kalau 2 tahun masa studi dapat 20 juta. Nah, eh, setiap bulan itu dapat biaya hidup itu sekitar 4 jutaan. Nah, kalau karena Bapak Ibu ini S2 itu uang keluarga nggak diberikan. Tapi setahu saya kalau S3 itu dapat uang keluarga. Uang keluarga itu 50%, 25% untuk setiap anggota keluarga maksimal dua. Jadi kalau misalnya dapat beasiswanya 4 juta, kalau mau punya anak satu, istri satu atau suami satu, maka jadinya 6 juta per bulan. Itu di luar UKT. Itu biaya hidup seperti itu. Nah, kalau di luar negeri lebih besar lagi karena kan dikurskan ke dolar atau pound sterling kalau di Inggris ya. Jadi kalau di Inggris zaman saya kuliah dulu saya dapat per bulan 30 juta. 30 juta cukup untuk biaya hidup sehari selama sebulan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, eh, sekilas saya share dulu apa-apa aja sih yang Bapak Ibu kenapa eh, S2TP itu masuk dan apa-apa saja yang Bapak Ibu siapkan jika ingin melamar beasiswa. Sekarang saya bisa share sebentar. Em, kita lihat ini dulu sekejap Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu beasiswa LPDP ini Bapak Ibu bisa lihat di websitenya LPDP. eh, Untuk S2 itu maksimal 2 tahun. Jadi beasiswa untuk kalau Bapak Ibu melamar beasiswa LPDP untuk magister 2 tahun, kalau dokter 4 tahun Bapak Ibu ya. Oke. Ini komponen dananya, ada dana publikasi juga. Jika Bapak Ibu publikasi itu Bapak Ibu dapat uang lagi. Saya kemarin sempat dapat uang. Kalau Scopus itu sekitar 25 juta, nggak salah. Lupa gak saya itu tunjangan buku, dana penelitian itu besar Bapak Ibu. Eh, kalau S2 saya kayaknya S2 saya kurang tahu ada apa enggak, nanti bisa lihat di buku. Kalau S3 itu ada Bapak Ibu, sekitar range-nya itu sekitar 50 sampai 150 juta. Oke. Nah, ini maksimal umur Bapak Ibu. Kalau saya ada share di grup itu, kalau PNS itu, kalau untuk guru itu maksimal 42 masalah saya. 42 atau 47 ada saya di share di grup, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ada persyaratan sertifikat bahasa Inggris nih Bapak Ibu, TOEFL ITP 500. Nah, berhubung yang buka saat ini LPDP itu adalah reguler dengan PNS, disabilitas itu tidak perlu pakai ITP.
Nah, kalau misalnya reguler dengan PNS itu 500. Nah, kalau BPI, Bapak Ibu, itu nggak perlu TOEFL ITP, setahu saya. Pak Leo nggak perlu ITP kan kalau BPI? Iya betul, nggak perlu Bu. Nah, Bapak Ibu, kapan BPI itu keluar? BPI keluar itu setiap Hari Pendidikan Nasional. Jadi, 2 Mei. Nah, saat ini kalau Bapak Ibu mau daftar yang LPDP yang saat ini berlangsung, berarti Bapak Ibu harus memiliki TOEFL ITP. Nah, jika Bapak Ibu nggak punya TOEFL ITP, misalnya tidak sampai gitu nilai TOEFL ITP-nya, berarti tunggu saja nanti saat BPI. BPI itu Mei, dan Mei itu eh, tapi Bapak Ibu bisa daftar TP dulu, tes untuk gelombang pertama. Jadi tes itu tuh udah Bapak Ibu udah ada siap dah untuk melamar LPDP yang A. Nanti karena tidak misalnya tidak punya ITP TOEFL, jadi bisa daftar yang nunggu BPI untuk daftar beasiswanya. Tapi untuk masuk universitasnya Bapak Ibu udah dapatkan em, itu ya tiket dah itu maksudnya eh, kelulusan surat kelulusan dari fakultas. Oke, kayak gitu Bapak Ibu. Hmm, ini seleksi beasiswanya tanggal ini tanggal penting Bapak Ibu ya. eh, Kalau 17 Februari itu benar-benar 17 Februari tank. Lewat 1 detik ya Bapak Ibu udah nggak bisa lagi. Nah, jadi pastikan itu akan tertutup secara otomatis dari sistemnya. Jadi Bapak Ibu harus pastikan kalau mau daftar beasiswa, siapkan ini 1 bulan ya nih. Nah, 17 Januari sampai 17 Februari. Oke, 1 bulan ini untuk ke dalam negeri sih ini Bapak Ibu ini gampang lah kalau dalam negeri. Dan dan FKIP Untan membuka tes tanggal 6 Februari. Jadi akan keluar nilainya sekitar tanggal 12 12 Februari itu sama udah 11 sampai 12 Februari itu udah surat kelulusan atau LOE atau Letter of Acceptance. Jadi Bapak Ibu bisa masih mendaftar masih punya waktu 5 hari untuk mengupload. Jika Bapak Ibu tes gelombang pertama di FKIP Untan. Jadi FKIP Untan itu sebenarnya gelombang pertama itu tidak Februari Bapak Ibu, berhubung karena ada permintaan teman-teman yang ingin mendaftar LPDP, akhirnya saya mengajukan ke Wakil Dekan satu, akhirnya Wakil Dekan satu menyetujui kalau kita memberikan gelombang satu yang awal. Sebenarnya gelombang satunya Mei. Nah, jadi akhirnya kita ajukan di Februari untuk menanggapi adanya kesempatan beasiswa LPDP, reguler dan PNS untuk teman-teman yang ingin daftar di TP atau di bahasa Inggris S2 ya Bapak Ibu ya di Untan. Di Untan hanya ada di FKIP hanya ada 2, bahasa Inggris dan teknologi pendidikan karena 2 prodi tersebut yang unggul. Nah, tapi kalau seuntan hanya 4 Bapak Ibu, 5, 5. Yang ketiga itu MIPA Kimia, yang keempat itu Sosiologi Fisipol, dan yang kelima adalah S3 Ilmu Manajemen di Ekonomi. Oke, Bapak Ibu, ini persyaratannya. Oke, persyaratannya semuanya, transkrip nilai, segala macam. Jadi Bapak Ibu harus patuhi ini. Ini secara daftarnya Bapak Ibu tinggal aja buka di sini nih. Oke. Tinggal buka akunnya, lihat di situ. Bapak Ibu, waktu untuk mempelajari akun LPDP ini butuh waktu seminggu lah. Jadi Bapak Ibu tuh di depan laptop buka, akhirnya Bapak Ibu familiar dengan eh, icon-iconnya. Kalau enggak, kadang enggak itu, enggak paham gitu. Mm-mm. Kayak gini nih ada panduan bisa di-download Bapak Ibu. Di sinilah di laman terdepan nih ada panduan nih di bawah ada buklet daftar perguruan tinggi. Nah, S2TP mudah masuk dalam situ. Oke, daftar akun. Pastikan daftar akun nih jangan main-main Bapak Ibu. Ada mahasiswa yang daftar akun, nomor KTP-nya asal-asal ya. Akhirnya nanti tidak bisa diperbaiki kalau menghubungi ada kontak person di LPDP, habis itu dikasih tahu kalau ini memang serius. Jadi akhirnya dikasih kesempatan untuk diperbaiki lagi. Oke. Nah, ini untuk yang beasiswanya. Nah, Bapak Ibu untuk melamar beasiswa, Bapak Ibu ketika lulus administrasi Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan, oh kalau ada tes skolastik dengan tes wawancara. Namun jika sudah mendapatkan surat diterima di TP,
dari FKIP, maka Bapak Ibu nggak perlu tes skolastik. Tes skolastik itu kemampuan verbal, kemampuan berhitung, seperti tes TPA gitu, dan kata-kata ya, dan visual juga. Nah, berhubung kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan surat keterangan diterima di FKIP Untan, Bapak Ibu tidak langsung lanjut ke tes yang berikutnya, yaitu tes wawancara jika tes administrasi lulus. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk administrasi itu sangat penting sekali. Ada yang tidak melampirkan surat keterangan izin dari atasan. Nah, itu wajib Bapak Ibu ya bagi yang PNS. Nah, enggak tahu saya untuk Pak Leo. Pak Leo ada wajib enggak surat keterangan apa izin dari atasan? Ada, Bu. Pak Leo dari siapa izin atasan? Dari yayasan ada, dari kepala sekolah ada. Yayasan ada, kepala sekolah ada. Jadi lengkapnya itu jadikan Hmm. satu di merge ya di PDF, Ya, digabungkan. iya, betul. Ah, jadi yayasan kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu yang misalnya di eh, yang kepala sekolah mungkin bisa minta ke dinas atau pengawas mungkin gitu ya. Jadi Pak Leo kasih cap nggak di surat Ada, Bu, dicap? ada capnya semua. Oke, cap sekolah dan itu ya kepala yayasan. Nah, Bapak Ibu, sekarang untuk ya saya Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu sudah lolos tahap yang sudah lolos tahap administrasi, selanjutnya adalah tahap wawancara. Nah, Bapak Ibu sekedar informasi dari Ngabang tahun lalu itu sampai 5 yang lolos administrasi. Tapi sayangnya satu pun tidak ada yang lolos wawancara. Nah, ternyata wawancara itu sangat subjektif, Bapak Ibu, dan itu sangat membutuhkan persiapan. Jadi, pastikan Bapak Ibu sebelum wawancara itu udah menonton YouTube-YouTube di sharing awardee sebelumnya, bagaimana mereka em, menjawab, kira-kira tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan, kita buat, dan juga pastikan Bapak Ibu tuh sebelum wawancara simulasi lah dulu di rumah. Simulasi di depan istri, depan anak, atau simulasi di depan kaca sambil senyum-senyum sendiri gitu mungkin. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu simulasi itu. Jadi kita memastikan ketika wawancara itu kita tidak kaget kata-kata yang digunakan ataupun ide-ide jawaban yang akan kita buat. Terus terang Bapak Ibu, selama saya menjadi peserta wawancara S2, S2 dan S3 ketika saya melamar beasiswa, semua pertanyaan yang ditanyakan oleh wawancara itu saya sudah tahu jawabannya. Dan saya sudah tahu itu bakal ditanyakan. Saya udah ada listnya Bapak Ibu. Jadi saya tuh udah siap di rumah. Jadi saya tuh udah kayak siap berperang. Jadi orang yang udah perang tuh udah siap dah. Nggak, nggak tangan kosong. Jadi begitu mereka tanya, tak saya udah bisa jawab. Tanya, tak, karena saya sudah persiapan di rumah. Dan bagaimana saya persiapan? Saya lihat di Google apa aja sih pertanyaannya. Pertanyaannya berkurang lebih Bapak Ibu. Itu tak itu. Ah, apa pekerjaan Bapak Ibu, sebut latar apa yang Bapak Ibu kerjakan sehari-hari di sekolah, di kampus, selain mengajar, kegiatannya apa saja, di masyarakat seperti apa. Kalau Bapak Ibu Ketua RT sebutkan itu. Ya, hal-hal yang kecil seperti itu sangat berarti kan, tidak semua orang mau jadi Ketua RT ya Bapak Ibu. Nah, kan? Itu dengan menjadi Ketua RT itu sudah menunjukkan Bapak Ibu ada jiwa kepemimpinan. Dan sudah terbiasa untuk masalah kalau ada masalah gitu. Jadi mereka itu melihat tidak hanya dari kita mengajar saja Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di sekolah saya ya, tidak hanya kegiatan di kampus, tapi apa aja saya yang lakukan di luar kegiatan kampus misalnya, apa aja sih kewajiban saya itu kalau Bapak Ibu misalkan ya itu kalau guru itu eh, apakah Bapak Ibu ada melakukan pemberdayaan guru, melatih teman-teman ikut guru penggerak, atau misalnya di sekolah pernah training, jadi pembicara training, diundang jadi pembicara. Seperti itu hal-hal yang, atau Bapak Ibu melatih mahasiswa yang magang. Nah, itu hal-hal yang seperti itu diceritakan Bapak Ibu. Eh, Tips saya ketika Bapak Ibu wawancara, jangan terlalu panjang berbicara. Em,
saya secara pribadi kalau bercerita itu sekitar 3 sampai 4 menit. Itu maksimal udah 4 menit. Tidak enak kita kalau bercerita kalau terlalu panjang. Orang hanya mendengarkan kita itu bakal bosan loh Ibu. Dan pastikan cerita kita itu benar-benar relate to ourselves, benar-benar berhubungan dengan diri kita dan itu apa adanya Pak Ibu, apa adanya. eh, jangan tunjukkan aib kita Bapak Ibu. Jangan kalau misalnya yang jelek-jelek yang tunjukin. Nah, maksudnya ceritakan kalau ada kelemahan tapi saya berusaha untuk mengatasi kelemahan tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang jelek gitu, itu saya ada di sini tapi saya berusaha ini tidak terulang kembali. Lalu akhirnya jadi itu menunjukkan Bapak Ibu tuh problem solver. Ada you solve the problem that you have. Semuanya kan punya masalah. Nah, nanti kita punya solusinya seperti apa berdasarkan pengalaman kita. Mungkin Bapak Ibu juga ditanya selama menjadi kepala sekolah, apa masalah di sekolah? Menjadi guru, apa masalah di guru? Lalu bagaimana mengatasi masalah tersebut? Nah, saya mau share nih ya Pak Ibu. Ini ada sejumlah pertanyaan. em, Bentar tuh ya, di mana saya taruh tuh. Sejumlah pertanyaan yang eh, Bapak Ibu mungkin dapatkan ketika Bapak Ibu wawancara nanti. Ya, saya buka ya. Ini Bapak Ibu kalau misalnya wawancara itu memang sangat apa ya cari clue-nya. Kita dapat beasiswa itu ada sesuatu kelebihan kita yang membuat mereka terenyuh. Itu dah tuh rata-rata seperti itu. Bapak Ibu sekedar saya share pengalaman mahasiswa saya sebelum angkatannya Pak Leo. Itu unik sekali. Beliau mengajar di Ketapang. Oke, beliau mengajar di Ketapang. Lalu ketika wawancara, beliau itu di luar ruangan. Mereka heran yang interview. Loh, Bapak kok di luar Zoom-nya ini? Kenapa nggak di dalam ruangan? Lalu Bapak itu tersebut bilang, saya berada di daerah pedalaman. Saya bertugas di pedalaman di Kalimantan Barat. Nama daerahnya Ketapang, bla bla bla. Lalu, kecamatannya disebutkannya. Lalu dia bilang, untuk mendapatkan akses internet itu sangat sulit bagi kami. Jadi saya harus naik bukit untuk mendapatkan sinyal yang terbaik. Lalu akhirnya interviewernya bilang begini, Bapak tolong tunjukkan video, putarkan laptop Bapak, jadi kita bisa melihat di sekitar Bapak. Ditunjukkannya lah Bapak Ibu, ini nih bukit pohon-pohon hutan tuh di Ketapang tuh. Jadi akhirnya Bapak Ibu mereka terenyuh dengan pelamar beasiswa tersebut dan sekarang beliau sudah kuliah di TP menjadi awardee di tahun 2024 dan kuliah di TP. Masya Allah Bapak Ibu ya. Banyak kita nggak tahu rezeki yang namanya banyak jalan menuju Roma Bapak Ibu. Itu beliau tuh udah menunjukkan. Kenapa beliau mendapatkan itu adalah memang beliau tanpa dengan kata-kata, tapi beliau bisa menunjukkan saya adalah sebenarnya yang patut diberikan beasiswa. Karena saya di daerah terpencil, beasiswa tidak hanya untuk orang-orang yang di kota atau orang-orang yang brilliant atau smart gitu ya Bapak Ibu ya, tapi perlu daerah-daerah yang terpencil itu gurunya itu diberikan professional development yaitu dalam bentuk beasiswa untuk S2 kayak gitu. Nah, dengan hanya menunjukkan hutan-hutan di sekitarnya itu dan tunjukkan bukit-bukit lerengnya itu Bapak Ibu, langsung wawancaranya itu langsung terenyuh Bapak Ibu. Otomatis lulus Bapak Ibu. Jadi ini mungkin bisa itu ya, ditiru tuh. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu saya masukkan di dalam grup ini di pengalaman
pertanyaan-pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan yang saya juga dapatkan waktu saya daftar beasiswa, baik di Australia Award maupun LPDP. Kurang lebih sama, Bapak Ibu. Kayak perkenalkan diri, itu jangan perkenalkan diri nama doang lah, tanggal lahir itu nggak penting-penting amat ya tanggal lahirnya. Kalau tapi mau dikasih tahu juga boleh deh. Perkenalan diri itu sebutkan ibu tuh alumni mana, S1-nya dulu, jurusan apa. Oke. Ibu kerjanya, bapak ibu kerja apa, ngajar apa, di sekolah mana. Oke, dan posisi bapak ibu selain em, mengajar sebagai guru, bapak ibu mempunyai peranan apa di sekolah? Apakah wakil kepala sekolah, wakil kurikulum, atau segala macam? Bapak ibu sebutkan. Lalu mengapa mau melanjutkan S2 atau S3? Sebutkan kenapa mau sekolah kuliah. Nah, bapak ibu eh, jika ingin lebih personal, Bapak Ibu bilang, selama saya mengajar, ada beberapa yang Bapak Ibu tuh bisa kaitkan, yang Bapak itu butuh teknologi dalam pendidikan. Oke, apa sejak kapan merasa teknologi itu penting? Sejak COVID atau apa yang dibutuhkan? Dan ternyata setelah ibu melihat, bapak ibu melihat teknologi itu penting, di bagian yang mananya, relatekan dengan mata pelajaran yang bapak ibu ajar. Kasih contoh, misalnya saya mengajar matematika, aljabar ini bapak ibu. Kalau misalnya murid itu melihat video dengan konteks apa gitu, mereka tuh lebih mudah bapak ibu. Saya pernah praktekkan, ceritakan. Kayak kita bercerita dengan kawan. Ceritakan, dan ini sangat penting. Jadi saya mengambil kesimpulan Bapak Ibu, Bapak, kalau misalkan dengan video itu ternyata membantu saya sekali dan membantu murid dalam memahami pembelajaran. Keuntungannya, murid bisa mengakses di rumah kapanpun tersedia. Tidak, jadi saya bukan satu-satunya sumber belajar bagi murid. Nah, ini sangat membantu. Walaupun, mungkin Bapak Ibu bisa sebutkan, ini sangat terbatas aksesnya, hanya murid-murid yang memiliki HP yang bisa. Nah, Bapak Ibu, ternyata ah, saya punya plan B. Bagi murid yang tidak punya HP, saya printkan atau apalah yang bisa mereka akses gitu. Ada plan B-nya juga, Bapak Ibu. Ataupun Bapak Ibu juga bisa bilang, kalau misalnya teknologi itu tidak hanya yang berhubungan dengan digital, tapi saya ingin belajar, misalnya kalau pembelajaran itu matematika itu pakai apa sih yang hubungannya teknologi, pakai kertas kah, apa yang berhubungan bisa meningkatkan daya ingat anak-anak. Jadi saya ingin belajar Bapak Ibu, teknologi yang tidak hanya berhubungan dengan digital, tapi juga teknologi yang Bapak Ibu, teknologi itu nggak hanya digitalisasi komputer ya Pak Ibu ya, apa teknologi pertanian itu teknologi juga teknologi pembelajaran dengan media pembelajaran misalnya pakai kertas origami, mengajar melalui gambar ditempel-tempel di dinding itu teknologi juga Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa jelaskan kenapa misalnya dengan Bapak Ibu nih kuliah nih Bapak Ibu nih bisa mengembangkan potensi yang Bapak Ibu miliki. Saat ini saya merasa dengan menggunakan teknologi misalnya komputer memanfaatkan aplikasi itu sangat bermanfaat sekali. Tapi itu sangat terbatas bagi saya Bapak Ibu. Dengan saya kuliah itu memudahkan saya dengan tugas-tugas yang ada selama kuliahan atau membaca jurnal-jurnal yang diwajibkan oleh dosen itu akan lebih mengembangkan metode dan media-media yang akan saya bisa em, kembangkan untuk saya bermanfaat bagi pembelajaran saya. Nah, Bapak Ibu, pokoknya kaitkan-kaitkan dengan masalah Bapak Ibu, mengatasi masalah Bapak Ibu, eh, ya dan solusinya itu dengan kuliah. Gitu. Salah satunya dengan kuliah. Nah, mengapa memilih program studi? Nah, Bapak Ibu untuk nomor 3, pastikan Bapak Ibu tuh tahu mata kuliah apa sih yang akan diajarkan di TP. Jadi Bapak Ibu tuh sebelum kuliah itu udah tahu dah, oh, kenapa milih TP FKIP Untan. Bapak Ibu harus tahu juga apa sih mata kuliah yang dipelajari. Siapa-siapa aja yang ngajar. Lalu Bapak Ibu lihat, oh saya ingin di sana Pak karena eh, di di TP FKIP Untan itu saya melihat Bapak Ibu bisa lihat publikasi dosennya tentang
publikasi beliau itu ada di Landak, di Ngabang, dan itu tempat kami, Bapak Ibu. Dan disinilah saya menganggap di TP FKIP Untan misalnya itu dosennya mempelajari apa ya memiliki jaringan untuk penelitian di daerah perbatasan, dan kami berada di daerah perbatasan antar negara Malaysia dan Indonesia. Jadi kami lebih pas untuk belajar dengan dosen yang sudah memiliki pengalaman meneliti di daerah perbatasan sebagai partner saya dalam penelitian. Nah, Bapak Ibu, kita Kalimantan Barat itu sangat strategis untuk mendapatkan beasiswa karena kita garda terdepan. Bapak Ibu bilang kondisi di sekolah kita itu seperti apa, sedangkan kita ini daerah perbatasan. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya murid kita ini tidak bisa berkompetisi secara global, minim kemampuannya, gurunya minim kemampuannya, kita sangat berarti sekolah kita apa ya output yang kita sajikan itu akan kesenjangannya sangat beda sekali dengan keterampilan yang murid-murid dapatkan yang di sekolah di Malaysia, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, em, kata kunci perbatasan itu sangat penting, Bapak Ibu. Maksudnya, bagaimana Bapak Ibu ini berperan dengan kuliah, Bapak Ibu ini bisa meningkatkan SDM di daerah-daerah yang minim, padahal itu adalah daerah garda terdepan. Kita adalah muka terdepan Indonesia, Bapak Ibu. Kita nih, saya uh, begitu saya pergi ke Kucing, rumah saya dengan lihat kucing, Bapak Ibu. Di Kucing itu seperti Australia, Bapak Ibu. Mereka sangat maju, tapi itu dari segi fasilitas. Ingat, Bapak Ibu, kita udah tertinggal dari fasilitas, jangan sampai kita tertinggal dalam kualitas SDM. Nah, salah satu dari awal maka dari itu Bapak Ibu kenapa em, pendidikan sangat penting, Bapak Ibu bilang itu bisa dimulai dari gurunya. Guru memiliki manfaat yang besar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bilang, dengan memberikan saya kesempatan kuliah, manfaatnya bukan hanya untuk saya, tapi manfaatnya itu untuk murid-murid saya, satu sekolah, Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu juga bilang, bukan hanya untuk murid-murid saya, tapi juga teman-teman saya, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu juga bilang, bukan hanya untuk teman-teman saya, tapi juga untuk guru-guru penggerak. Sekalbar se-Indonesia kalau Bapak Ibu terjaring dalam guru penggerak. Nah, Bapak Ibu juga bilang tidak hanya guru-guru penggerak, tapi orang se-Indonesia karena Bapak Ibu adalah YouTuber, misalkan. Mereka bisa melihat kegiatan saya melalui akses sosial media. Bapak Ibu mulai sekarang buatlah sosial media. Jadi Bapak Ibu bisa banyak alasan untuk mengembangkan ini. Jadi betapa Bapak Ibu tuh memberitahu ke mereka, I am really important to get a scholarship. Saya sangat begitu penting untuk diperhitungkan untuk dapatkan beasiswa itu. Ya, jadi Bapak Ibu bilang tuh kayak gitu. Jadi tidak hanya untuk kita, orang di sekitar kita dapat murid itu mereka generasi yang akan datang dari fondasi sekolah itu SD, SMP, SMA itu ada fondasi yang penting Bapak Ibu apalagi SD ya. Sangat penting sekali fondasi dasar dari untuk SDM manusia kita ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa kasih penjelasan kalau misalnya em, SDM kita ini Bapak Ibu untuk anak-anak itu berdasarkan tes PISA tahun 2024 Bapak Ibu bisa lihat tes PISA dari negara Eropa kerjasama dengan juga partner country dan Indonesia salah satu negara partner. Indonesia termasuk salah satu negara yang paling rendah dalam membaca dan berhitung. Nah, membaca, kita bisa membaca, tapi tidak paham apa yang dibaca Bapak Ibu. Nah, di situ dari kesimpulan Indonesia termasuk salah satu negara yang tertinggal tidak mampu berkompetisi secara global. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu gurunya dipintarkan loh, habis itu berarti gurunya mintarkan murid-muridnya. Nah, dengan sekolah ini Bapak Ibu bisa mengupgrade diri kita. Jadi Bapak Ibu kita selama ini tidak hanya mengupgrade laptop, HP, tapi diri kita pun diupgrade dari segala segi kualitas. Nah, kata kunci yang saya pesankan untuk Bapak Ibu sebutkan keadaan sekolah Bapak Ibu. Lalu keadaan
daerah. Jadi kan Ibu dari kecil loh Bapak Ibu ya. Jadi kita nih kalau dalam wawancara kata kuncinya seperti ini. Kita um, think globally, berpikir secara global, tapi kita act locally. Kita bertindak secara lokal. Oke, jadi kita berpikir bagaimana kita ini sebuah citizen di Indonesia, di dunia, tapi kita berbuat sesuatu yang berarti mulai dari kecil loh. Mulai dari sekolah kita sendiri, habis itu guru penggerak di Indonesia, akhirnya ke dunia kayak gitu. Jadi intinya dari kita dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa jelaskan keadaan sekolah Bapak Ibu. eh Jelaskan kondisi sebenar sekolah itu jangan terkesan mengeluh, tapi bilang seperti ini. Misalnya kondisi ke sekolah yang terbatas, namun, ada kata namunnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan supaya keterbatasan itu tidak menghambat murid untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Oke. Bapak Ibu kasih tahulah trik-trik Bapak Ibu dan gimana trik itu tuh bisa dikembangkan kalau Bapak Ibu belajar dengan menggunakan teknologi ke depannya. Oke. Salah satu contoh Bapak Ibu, waktu saya belajar ngajar, saya ceritakan trik saya ngajar bahasa Inggris ke itu ya Bapak Ibu, waktu saya asesor apa, waktu saya jadi di waktu sertifikasi dosen kan ada sertifikasi guru ya, sertifikasi dosen itu kan ada harus LED. Jadi saya ceritakanlah cara saya supaya murid ini ngomong bahasa Inggris. Jadi saya bilang ada sistem em, apa sih namanya, ada sistem detektif. Jadi saya merekrut mahasiswa menjadi detektif dan saya juga memberikan English English speaking zone. Jadi mulai zona parkir sampai zona ini bahasa Inggris dan ada hari bahasa. Jadi murid mahasiswa mau nggak mau ngomong bahasa. Lalu saya bilang juga ngambil nilai setiap pertemuan itu saya mengambil nilai. Ternyata itu sesuai dengan outcome based education. Setiap kita mengajar Bapak Ibu itu ada asesmennya. Nah itulah yang meningkatkan tingkat kehadiran mahasiswa. Kalau di sekolah setiap kita pertemuan ada evaluasi, ngambil nilai, mahasiswa murid mempraktekkan itu meningkatkan keterlibatan murid dalam sekolah. Nah, Bapak Ibu tuh jelaskan itu tuh. Nah, dalam pengajaran Bapak Ibu. Nah, nanti pilih bagian mana yang menurut Bapak Ibu tuh terkait dengan salah satu pertanyaan yang di sini. Intinya dalam wawancara itu kita tunjukkan siapa diri kita. We uncover ourselves dalam kerjaan kita. Itulah kalau dalam penelitian Bapak Ibu, itulah originality of you. Apa ya, keaslian dari Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat em, tips-tips beasiswa di apa sih namanya YouTube atau di internet itu mereka kita bisa tiru, tapi jangan tiru semuanya. Tunjukkan sesuatu unik Bapak Ibu sendiri. Jangan sama, kalau sama semuanya bakal sama semua pertanyaan jawaban dan itu sangat jawaban yang membosankan. Karena itu bukan jawaban yang sebenarnya yang kita hadapi di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu jelaskan yang keadaan Bapak Ibu sendiri di sekolah. Itulah uniknya. Begitu sesuatu unik ditampakkan dan mereka pun mengalaminya, mereka pun tahu, oh itulah masalah sebenarnya Indonesia. Nah, kemungkinan Bapak Ibu akan diterima. Jadi Bapak Ibu, eh, setelah saya tanya dengan teman-teman yang dari Ngabang yang lalu tuh nggak lolos, mereka malah bilang begini Bapak Ibu, Bu, saya tuh udah merasa nggak lolos tuh katanya. Gara-gara mereka tuh interviewernya tuh bilang ke kami, Ibu tuh, Bapak tuh seharusnya bilang kalau Bapak Ibu tuh di Ngabang itu dekat dengan Malaysia, daerah perbatasan. Tunjukkan itu. Kenapa tuh murid-murid di daerah perbatasan tuh wajib dikembangkan, termasuk juga Ibu. Ya, dia bilang gitu. Kenapa enggak Bapak Ibu munculkan itu, dia bilang. Atau misalnya Bapak Ibu berada di daerah konflik dulunya. Misalnya dulu misalnya dari Singkawang tuh apa, misalnya ada dulu konflik yang Sambas kan dulu dan bilang sekarang betapa pentingnya sekarang nih apa ya dalam guru tuh menciptakan integrasi pendidikan multikultural di dalam kelas dan menciptakan gimana
hoax hoax itu perlu difilter, murid itu nggak mudah percaya apa yang di dalam video di sosial media, atau bagaimana guru tuh bisa membatasi mengasih tahu informasi kepada murid bahwasanya cara-cara yang benar ada seperti ini. Nah itu Bapak Ibu tuh jelaskan itu. Pokoknya jelaskan keterkaitannya dengan masalah di tempat Bapak Ibu. Nah, itulah poin-poin penting sebenarnya. Kenapa kita dapat beasiswa itu ada kata kunci yang Bapak Ibu tuh diterima. Anda tahu lah saya kok Pak Leo nih. Menurut Pak Leo kata kuncinya apa kok Pak Leo kemarin lulus? Apa yang bikin menurut Pak Leo tuh itu the real you gitu. Apa ya Bu ya? Sampai saat ini saya juga masih belum tahu nih Bu. Kira-kira apalah misalnya kasih contoh satu pertanyaan Ya, dan Bapak menganggap itu Bapak mengatakan apa adanya tentang diri Bapak. ya, kayaknya kalau menurut saya Bu, saya waktu itu ditanya tentang rencana ke depan setelah selesai studi Bu. Nah, setelah selesai studi itu saya bilang bahwa saya akan melanjutkan untuk mengajar di jenjang yang lebih tinggi, karena di yayasan itu punya satu perguruan tinggi. Kemudian saya juga akan berencana untuk mengambil studi lebih lanjut lagi, yaitu S3, dan rencananya saya bilang waktu itu Bu, di The University of Melbourne Bu. Jadi spesifik sekali saya bilang ambil tentang education. Dan education itu kenapa harus ambil di luar negeri? Karena proses di luar negeri, pembelajaran di luar negeri dengan di Indonesia kan agak berbeda. Nah itu saya akan ambil insight-insight yang dari luar negeri tersebut dan akan saya bawa ke Indonesia dan saya akan praktekkan untuk yang lebih bagus lagi. Dan saya bilang kalau bisa saya juga nanti berkontribusi di dunia pendidikan di pemerintahan. Saya bilang seperti itu, Bu. Pak Leo. Mungkin itu, Bu. Nah, itu bagus sekali tuh. Jadi Pak Leo tuh menjawab pertanyaan nomor 15. Bagaimana Anda melihat diri Anda 5 tahun dari sekarang? Pak Leo tuh menjawab itu tuh. Jadi kita itu Pak Leo tuh menunjukkan Pak Leo tuh berkembang, tidak hanya di sini loh. Saya kan ke sini, saya ke sini, ke sini. Jadi eh, itu sudah menunjukkan timeline kehidupan Pak Leo dalam karir gitu. Nah, itu Bapak Ibu seperti itu menunjukkan kita tuh berkembang, nggak hanya ini loh, nggak hanya saya balik lagi ngajar, tapi apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah itu dalam hal akademis atau dalam hal karir. Jadi Pak Leo tuh ada dua tuh, dia akademis gak, karir gak dia, ya kan? Nah, akademis tadi itu misalnya mau S3, terus karir juga. Yang karir ya itu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, biasanya yang terakhir mereka itu ada nanya apa yang mau ingin ditanyakan. Itu nomor 23 itu nomor terakhir tuh. Ini tricky ya. Pak Leo ditanyakan enggak? Mau nanya apa? Kebetulan enggak, Bu. Oh, enggak ya. Kalau saya ditanya dulu tuh. Jangan bilang enggak, Bapak Ibu. Bikin aja pertanyaan apa aja lah misalnya. Pertanyaannya itu tidak berhubungan mesti dengan beasiswa. Bisa aja pertanyaannya kepada interviewer. Misalkan contoh Bapak Ibu ya. eh Bapak Ibu, saya ingin tanyakan ke Bapak Ibu nih, saya bilang ya, em, menurut Bapak Ibu, nah misalnya jika ini contoh aja lah ya. Jadi kenapa kita tidak disarankan untuk bilang tidak? Itu dianggap nanti takutnya kita dianggap kurang kreatif Bapak Ibu dan kurang kritis juga. Kalau misalnya bertanya itu, tapi jangan bertanya yang ada yang udah di buku panduan Bapak Ibu. Itu nanti dianggap Bapak Ibu nggak membaca. Hmm. Nah, bertanya ini misalkan bisa bertanya kepada interviewernya, Bapak Ibu, apa moto dalam Bapak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nih nanya ke interviewernya, apa sih moto moto sukses, kunci sukses dalam menurut Bapak Ibu, atau bisa gini, menurut Bapak Ibu apa kunci sukses dalam hidup ini? Nah, saya senang, Bapak Ibu bisa mulai. Saya senang belajar atau mengambil hal-hal yang baik dari sekitar saya ataupun dari orang-orang di sekitar saya. Nah, berhubung Bapak Ibu adalah interviewer di LPDP, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kunci sukses seseorang tuh apa sih yang harus dipegang? Nah, kayak gitu. Ada yang mungkin jawab kejujuran. Nah, kayak gitu-gitu tuh ini menunjukkan Bapak Ibu tuh ingin belajar.
Ya, ingin belajar, belajar itu kapan saja dan di mana saja kan Bapak Ibu. Kita bisa saja saat kita interview itu belajar dengan mereka. Mereka akan jawab tuh sukses-suksesnya jujur atau apaan atau tekun atau apa. Oke. Terus yang nomor dua, apakah ada yang ingin ditambahkan? Pernah enggak Pak Leo ditanya ini enggak? Nomor dua, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada pertanyaan itu enggak? Juga nggak ada, Bu. Karena Ya. kebetulan sepertinya kan waktu itu kalau tidak salah cuma 40 menit, Bu, pakai Zoom yang free kalau tidak salah. Oh Jadi gitu. itu ada beberapa pertanyaan yang memang tidak ditanyakan gitu. Oh, oh gitu. Kalau saya ada Bapak, Ibu, selama 2 beasiswa itu saya ada semuanya itu tuh nomor dua. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Bapak Ibu, ada atau begini kalimatnya. Ada yang ingin disampaikan, Pak Leo? Ada yang ingin disampaikan, Bu Siti atau Bu Anggita? Ah, atau Bu Feni ada yang ingin disampaikan? Saya ngomong langsung. Oh iya Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian em, atas kesempatan wawancara ini. Em, saya sangat berharap saya akan mendapatkan beasiswa, namun jika saya tidak mendapatkan beasiswa, saya akan tetap mendaftar yang ke depannya. Kayak gitu. Jadi itu, kita mengucapkan terima kasih. Waktu saya ulang ngelamar beasiswa S2, saya mengucapkan terima kasih atas em, be- em, suasana wawancara yang tidak begitu tegang. Saya saya waktu itu saya kaget gitu Bapak Ibu, karena waktu itu wawancara itu sangat friendly sekali. Saya bilang I'm really thankful that you give like a situations in which that I'm not really feeling tense, so that I will not be nervous. Saya bilang terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk menciptakan suasana interview yang tidak menegangkan. Jadi saya tidak grogi ketika menjawab. Sehingga saya merasa more relaxed in answering the questions. Itu mereka langsung bilang begini Bapak Ibu, oh itulah tugas kami Bu Feni. Dia bilang, tugas kami adalah menciptakan suasana interview yang bersahabat, yang tenang, supaya yang diwawancarai tidak tegang sih dan bisa menyampaikan ide-idenya dengan lebih rileks. Nah, itu saya langsung bahagia. Oh iya ya, betul tadi itu ngomong gitu. Jadi Bapak Ibu, nah ini adalah list-list pertanyaannya, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya bilang, ungkapkan apa yang Bapak Ibu miliki, apa yang kira-kira dihadapi tantangannya, dan apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan untuk menangani tantangan tersebut, dan kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu kuliah itu akan apa sih yang ilmu Bapak Ibu tuh dapatkan dan manfaatnya lagi untuk menghadapi tantangan tadi, menangani tantangan yang tadi itu mungkin lebih baik lagi ya kan Bapak Ibu dengan kuliah. Nah, Bapak Ibu juga bilang bisa bagaimana manage waktu, apakah nanti bisa sama mengajar. Oh, Bapak Ibu kalau misalnya dapat beasiswa itu nggak boleh izin mengajar ya kalau yang untuk PNS ya. Nah, nggak tahu kalau untuk yang swasta mungkin boleh lah, tapi nggak usah ditanyakan, diam-diam aja. Nah, di wawancara nggak usah ditanyakan Bapak Ibu hal-hal yang tidak begitu yang bisa kira Bapak Ibu tuh bisa tanya dengan kawan-kawan, nah itu atau dengan atasan yang bersifat privasi jangan ditanyakan, diam-diam saja. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu baca buklet, em, jadi jangan menanyakan sesuatu yang udah ditonjolkan di situ. Nah, begitu saja dari saya kayaknya Bapak Ibu. Ini contoh-contoh pertanyaannya, cara melamar. Bapak Ibu bisa buka di Google LPDP. eh, Kesempatan selanjutnya, kayaknya udah itu aja saya ini. Bentar dulu ya, mungkin ada yang... Oke, tidak ada. Kayaknya udah demikian dari saya. Habis ini nanti kita sesi tanya jawab Bu Dewi lah. Habis ini Pak Leo dulu mungkin. Oke, silakan Bu Dewi. Saya kembalikan kepada Bu Dewi. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Feni untuk sharing dan pengantar supaya kami Bapak Ibu di sini lebih semangat lagi ya untuk berjuang dalam hal ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Leonardus
untuk boleh memberikan sharingnya juga kepada kami yang ada di tempat ini. Silakan kepada Pak Leonardus, disilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Bu Feni. Minta izin Bu untuk sharing. Iya, seperti yang Bu Feni tadi bilang juga betul sekali. Jadi waktu proses interview itu ya, proses interview itu memang kalau misalnya interviewernya menegangkan gitu ya, kita tidak bisa mengeluarkan ide-ide atau kata-kata kita, walaupun kita sudah mungkin sudah punya planning atau rencana ataupun menghafal sesuatu gitu ya. Itu kadang bisa blank gitu langsung gitu ya. Jadi memang waktu interview itu memang sangat-sangat dibutuhkan kondisi yang memang betul-betul fresh gitu dari si eh, pendaftar beasiswa gitu ya. Nah, waktu saya cerita dari pengalaman waktu ini aja sih. Waktu interview itu memang pertanyaan-pertanyaannya tuh memang kemungkinan besar sepertinya ini kebetulan ibu-ibu semua, ada dua ibu-ibu sih. Kemungkinan besar itu pertanyaannya memang tidak banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar substansi ya Bu ya. Kemungkinan karena memang jadwalnya itu cuma 40 menit waktu itu. Padahal saya mempersiapkannya itu seharian gitu ya. Maksudnya saya pikir itu untuk seharian gitu. Jadi setelah saya cari di YouTube, sebelumnya kan saya cari di YouTube untuk proses wawancara itu. Jadi kemungkinan besar memakan waktu katanya 2 sampai 3 jam gitu. Wah, ini lama juga ya. Jadi pertanyaannya apa saja saya pikir gitu kan. Saya cari, saya searching gitu pertanyaan-pertanyaan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang Bu Feni tadi sharingkan itu ada semua gitu muncul gitu. Dan saya sudah persiapkan waktu itu kalau tidak salah saya printkan langsung. Jadi saya print pertanyaannya apa gitu ya, kemudian langsung jawabannya apa gitu supaya saya bisa baca dan bisa mengingat gitu ya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Kemudian waktu interview itu jam 8 pagi kalau tidak salah itu ada operatornya ya, ada narahubungnya gitu. Nah, narahubungnya itu meminta kita ya sama seperti pengalamannya muridnya Bu Feni tadi gitu ya. Itu diminta untuk memperlihatkan sekeliling gitu ya, sekeliling tempat kita interview, apakah ada orang lain di situ, kemudian apakah ada catatan lain gitu ya. Jadi sebenarnya nggak boleh ada kertas atau catatan saat kita interview gitu. Nah, waktu interview itu ada catatan waktu itu di meja saya dan narahubungnya bilang, mohon maaf Pak Leo itu kertasnya boleh disingkirkan dulu gitu. Jadi eh, itu yang waktu awal. Kemudian sebenarnya pertanyaan pertama itu kan selalu diminta untuk memperkenalkan diri ya Bu ya biasanya ya. Jadi saya juga searching-searching di YouTube itu mereka semua bilang seperti itu. Jadi nanti interviewernya bilang silakan memperkenalkan diri dulu gitu. Tapi ternyata waktu saya interview itu mereka tidak mempersilahkan itu dan tidak ada proses perkenalan diri itu. Jadi awal-awal itu memang langsung ditanya gitu. Oh, Pak Leo ini dulu pernah ngajar di ini ya, di sekolah ini ya gitu. Jadi langsung seperti orang ngobrol biasa gitu. Saya bilang, oh iya pernah Bu, saya bilang. Eh, oh tapi kok nggak ada datanya ya? Beliau bilang gitu, dan saya bilang, oh iya mungkin kemarin kan ada itu Bu, linknya BPI itu sedang error atau maintenance, jadi mungkin ada data-data yang hilang, dan kemarin saya tidak bisa isi ulang, jadi kemungkinan besar ada yang hilang gitu. Saya bilang seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya tuh seperti orang ngobrol biasa gitu. Jadi nggak ada pertanyaan yang terstruktur dengan menurut Bapak gini-gini gimana gitu. Nggak ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu malah pertanyaan tentang, oh nanti kuliahnya di mana Pak? Di Universitas Tanjung Pura, saya bilang. Oh tapi kan Bapak dari Tangerang ya Pak ya gitu. Jadi seperti orang berteman apa teman ngobrol biasa gitu. Oh iya Bu, karena istri saya orang orang Pontianak, jadi kuliahnya di Tanjung Pura gitu. Oh gitu Pak. Jadi pertanyaannya tuh seperti bertanya biasa, tapi padahal sebenarnya substansi gitu. Lalu ditanya jumlah SKS-nya berapa gitu ya. Jadi itu benar-benar pertanyaan yang ada di waktu kita buat studi plan atau rencana studi
dan juga esai kita. Jadi semuanya benar-benar dari studi plan kita dan esai kita yang kita buat gitu, yang kita submit. Dan itu betul-betul memang harus kita pelajari betul gitu ya apa yang ada di yang kita tulis, yang kita submit waktu mengisi studi plan dan esai gitu. Ditanya jumlah SKS kuliahnya berapa, kemudian mata kuliahnya apa saja gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang memang substansial gitu. Lalu pertanyaan juga sama, kenapa mau melanjutkan di TP Untan gitu ya. Kemarin saya ditanya seperti itu dan saya bilang memang tujuan utamanya memang untuk memperlihatkan atau mengenalkan teknologi lebih kepada siswa-siswi saya. Dan itu saya tekankan lagi dengan rencana tesis saya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sudah punya rencana tesis untuk S2, misalnya untuk S2 atau S3 nanti, atau rencana tesisnya sudah ada, sehingga bisa dikolaborasikan dengan jawaban pertanyaan Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu bilang, iya, karena rencana tesis saya adalah nanti untuk membuat suatu modul yang bisa secara digital atau mungkin tidak secara digital tapi bisa dipelajari oleh seluruh murid di Indonesia, saya bilang seperti itu. Bahkan bisa ke dunia sekalipun seperti itu. Dan jadi rencananya nanti materinya apa Pak? Ditanya seperti itu. Oh ya, nanti rencananya materinya materi substansi genetika karena saya mengajar biologi waktu itu. Jadi saya bilang nanti di materi genetika atau substansi genetika saya akan buat satu modul yang secara digital bisa diakses oleh semua orang, bahkan tidak hanya siswa, bisa semua orang di seluruh dunia, saya bilang seperti itu. Jadi mungkin itu yang juga bisa meyakinkan para interviewer kita gitu ya. Kemudian betul tadi kata Bu Feni, ditanya juga aktivitas di luar kampus bagaimana Pak? Apakah ada kegiatan-kegiatan lain gitu? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan memang seperti itu. Jadi kita bilang aja kalau misalnya tadi ketua RT, betul bilang saja ketua RT. Misalnya kita ketua satu komunitas, kita kasih tahu saja. Jadi betul-betul memang ada nilai plus di situ ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan tentang kegagalan. Jadi ini sangat berkesan sekali. Kenapa? Karena waktu pertanyaan itu muncul, saya bilang saya juga pernah mengalami kegagalan. Saya pernah mengalami kegagalan waktu di kelas ketika murid-murid saya tidak bisa meraih nilai 100 gitu loh. Jadi itu pertama kegagalan seperti itu yang saya bilang. Juga waktu saya bilang waktu saya pernah membimbing karya tulis ilmiah, misalnya anak-anak kelompok karya tulis ilmiah, tapi tidak mendapatkan juara. Nah, namun di balik kegagalan itu saya bilang, namun saya tidak menyerah. Jadi terus saya lakukan dan saya pelajari di bagian mana yang kurang, kemudian bagian mana yang harus saya kembangkan, sehingga murid-murid saya bahkan di kelompok KTI itu bisa meraih yang terbaik buat mereka. Dan seperti itu. Terus interviewernya bilang, kegagalan lain ada nggak Pak? Tanya begitu. Terus saya diam sebentar. Jadi ada sempat berpikir gitu, kegagalan apa lagi ya? Jadi tuh muncul dari interviewernya bilang, sepertinya Pak Leoni nggak pernah mengalami kegagalan ya katanya dalam hidupnya, kata dia gitu. Pernah lah Bu, saya bilang begitu. Jadi em, seperti blank gitu ya. Jadi kegagalan-kegagalan yang lalu itu seperti hilang gitu. Jadi nggak pernah seperti nggak pernah gagal gitu. Nah itu membuat saya, aduh, ini kalau memang sudah tidak diterima dengan pertanyaan ini, saya ikhlas gitu, saya pasrah gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, em, kemudian juga ditanyakan rencana ke depan atau kontribusi untuk negara. Jadi itulah yang tadi saya sharingkan tadi yang Bu Feni tanya. Jadi saya bilang bahwa rencana ke depannya memang saya akan em, mengajar di jenjang yang lebih tinggi atau di level yang lebih tinggi, sehingga karena yayasan itu punya satu perguruan tinggi, institut teknologi, maka ini sangat berhubungan, saya bilang seperti itu. Dan kalau misalnya ada kesempatan pun, saya akan lanjut studi, saya bilang S3 gitu. Dan di education, masih di education, dan saya sebutkan tadi di University of Melbourne, saya bilang. Jadi spesifik sekali, sehingga itu menunjukkan bahwa kita itu punya satu rencana
yang sangat matang gitu. Jadi memang rencana saya memang seperti itu gitu. Jadi sudah saya rencanakan dan sebenarnya waktu saya daftar di TP Untan itu juga saya sebelumnya mungkin Bu Feni pernah lihat saya sebelumnya ini gitu ya. Jadi beberapa kali itu saya ikut kegiatan, bukan kegiatan sih ya, maksudnya ikut misalnya ada sidang tesis teman gitu ya. Jadi saya ikut gitu ya. Bu Feni mungkin lihat saya juga Oh, gitu. itu bagus tuh Pak Leo tuh. Pak Leo tuh udah kayak misalnya kayak konsumen yang mau beli rumah, lihat-lihat dulu, Iya, survei dulu, ah, kan? iya bener Bu. Jadi setahun 2 tahun terakhir mungkin Bu Feni gak asing dengan muka saya gitu. Terus loh Pak Leo tuh malah ya di kampus dengan Bu Debu tuh. Padahal belum daftar BPI. Iya, Saya betul, pengen lihat dengan wajah Pak Leo nih. betul dengan Pak Bu Leo ini Debo, selalu bersama teman-temannya yang dengan kuliah Bu di TP. Yoni, iya Bu ya. Saya pikir lo mahasiswa dulu tuh. Iya, itulah makanya seperti saya itu survei gitu, Bu. Betul. Jadi itu bukan bukan survei dalam tanda negatif sih Bu ya, bukan maksud negatif, tapi justru malah lebih ke, oh ini ada Bu Feni nih, wah ini orangnya sangat-sangat ceria dan sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi itu benar-benar saya survei dosen tiap dosen gitu. Dan ada juga Pak Prof ya, Pak Prof Aunur gitu kan, dan dosen-dosen yang lain, Pak Urai gitu kan juga. Jadi iya, seperti yang waktu di Ngabang itu mungkin Bu Feni ingat gitu ya. Jadi sebenarnya saya kan di Pontianak, tapi saya ikut tes yang di Ngabang gitu. Jadi sengaja memang karena kemungkinan besar kan yang di Pontianak itu, kalau tidak salah dengar kabar Bu Feni dan teman-teman tidak adakan tes yang seperti itu gitu ya. Jadi agak berbeda mungkin tesnya. Jadi saya ikut yang di Ngabang Bu gitu. Dan di Ngabang itu Pak Leo ada sesi beasiswa sharing beasiswa. Iya betul. Iya dari Bu Feni ya Bu ya. Kayak gini lah Bapak Ibu, yang hal-hal yang kayak gini ini yang membangkitkan semangat kita. Karena itu yang saya alami dulu waktu sebelum daftar S2 beasiswa Bapak Ibu. Setiap tahun Bapak Ibu, setiap ada sharing beasiswa saya lah pas peserta loyal, peserta setia. Karena setiap saya beasiswa, rasa semangat saya tuh langsung membara. Langsung lah mulai melakukan planning-planning. Hari ini bikin ini, hari ini bikin itu. Udah dicicil deh. Iya, Kayak iya. gitu. Iya Lanjut, Bu, Pak. dan Ibu tahu nggak waktu sebenarnya salah satu yang bikin saya semangat itu adalah sharing Ibu gitu yang waktu jadi apa sharing tentang BPI apa LPDP Ibu. Jadi itu sangat membuat saya semangat sekali gitu. Jadi yang saya siapkan justru pertama kali itu adalah LPDP Bu. Jadi LPDP saya masuk di akun yang tadi Bu, saya udah sempat daftar Bu. Jadi sudah sempat masuk, tapi ternyata saya baca-baca lagi buku panduannya, umur saya sudah lewat Bu. Jadi jadi saya urungkan niat ke LPDP dan saya beralih ke BPI dan saya searching lagi, saya 2 tahun terakhir ini saya searching lagi, ternyata BPI masih menerima, jadi sekitar 40 tahun atau 42 tahun gitu ya. 42 Pak S2. 42 betul, 42 tahun di tahun ini kalau dia sudah keterima 42 tahun gitu maksimal gitu kan. Nah, ternyata saya masih masuk, Bu. Jadi tapi kalau di LPDP udah nggak masuk, Bu, udah lewat. Iya, kalau reguler Bapak udah lewat dah. Karena 35 maksimal. 35 betul, Bu. Ya. Iya, dan Yang saya waktu PNS masih bisa 42, 40 tadi. Kalau Bapak BPI pendidikan bisa 42. iya betul, Bu. Nah, itu jadi makanya pas sekali di BPI. Kenapa saya nggak ambil LPDP? Jawabannya adalah bukan karena saya nggak mau. Saya sangat mau LPDP. Tapi umurnya yang nggak bisa, Bu. Umurnya yang nolak gitu. Bukan umurnya si KTP-nya yang nolak gitu. Jadi eh ya itu. Jadi sebenarnya saya sudah sempat masuk atau buat akun di LPDP Bu. Tapi ya sempat itu jadi umur dari sisi umur saya nggak dapet. Jadi saya pindah ke BPI. Nah di BPI itu kebetulan ada bagian yang untuk tenaga pendidik gitu. Nah itu masuk ternyata. Jadi saya kejar itu setahun terakhirnya saya kejar itu dan akhirnya saya tunggu di bulan Mei waktu itu buka dan setelah itu pengumumannya kalau tidak salah di bulan November. Nah, bulan November tahun lalu. Jadi cuma memang di range waktunya yang agak kurang tepat ya biasanya kalau yang di BPI ini dia itu memang di pertengahan perkuliahan sehingga waktu saya dinyatakan lulus sebenarnya itu saya sudah dapat LOA dari harus sudah dapat LOA dari Untan gitu kan.
Jadi makanya saya kejar waktu itu di Ngabang juga salah satunya Bu, karena memang waktunya sangat mepet untuk dapat LOA. Sehingga memang eh, kalau nggak salah waktu itu yang di Pontianak setelah yang dari Ngabang kalau tidak salah Bu, waktu pendaftaran di TP Untannya. Sehingga saya ngejar yang di Ngabang dan dapat LOA dari Pak Urai, kemudian baru saya daftarkan ke BPI waktu itu batasnya. Nah itu kurang lebih begitu Bu ceritanya. Iya, betul. Hebat nih Pak Leo nih. Saya terus terang Bapak Ibu, kalau misalnya saya jadi pembicara dalam satu seminar atau misalnya sharing session seperti ini, target saya itu adalah setidaknya satu minimal yang lolos. Jadi kemarin pas di Ngabang tuh Bu Debo dan Pak Leo cerita kalau Pak Leo lulus, Alhamdulillah. Akhirnya dari ramai-ramai itu ada juga yang nyangkut. Jadi tuh rasanya tuh ya, kegagalan kita tahu lah Pak Leo tadi bilang kegagalan seorang guru itu kalau ada muridnya yang tak lolos tuh rasa lemah ya. Itu juga yang saya bilang ketika saya wawancara dulu ditanya apa kegagalan yang Ibu Feni pernah rasakan. Saya bilang rasa gagal saya itu ketika saya mengajar tuh. Ketika satu murid pun nggak ada yang jawab pertanyaan saya atau nggak ada yang ngomong bahasa Inggris. Itu saya merasa saya gagal menjadi guru, saya gagal menjadi dosen karena tidak berhasil menciptakan metode atau suasana pembelajaran yang menarik perhatian murid sehingga murid mau eh, menyumbangkan idenya atau berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu juga. Jadi em, mereka mungkin nanya tidak hanya kita jawabnya kegagalan yang dalam karir ya. Mungkin mereka juga ada pertanyaan kegagalan yang bersifat pribadi ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu tidak perlu terlalu terbuka dengan kegagalan itu sangat privasi ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada yang Bapak Ibu ingin ungkapkan boleh itu, tapi jangan lupa sempilkan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi, mengorganisir hati nih supaya tidak terpuruk dengan kegagalan tersebut. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan supaya ke depannya itu tidak terjadi lagi. Jadi kita nggak mengungkapkan hanya kegagalan, tapi apa yang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu setelah saya begitu, saya akhirnya tahu bahwa saya harus begini. Jelaskanlah, saya harus begini dan saya berusaha itu tidak terjadi lagi dalam hidup saya. Atau saya berusaha untuk tidak em, apa me- atau kegagalan tersebut malah membuat saya menjadi pribadi yang kuat. Jika saya mendapatkan kegagalan lagi em, yang lain, itu mungkin lebih kecil, jadi saya menjadi lebih mudah mengatur emosi saya. Oke, itu dalam psikologi itu namanya resilient. Resilient itu tangguh. Jadi kita tetap berprestasi walaupun dalam kesulitan. Nah, itulah dia resilient Bapak Ibu yang di daerah Kalimantan Barat nih. Walaupun kita miskin, tapi mulut kita pintar. Walaupun kita sengsara, tapi murid kita berkembang. Mereka pulang ada dapat sesuatu. Mereka pulang bukan hanya ngapalin, bukan hanya kita. Bapak Ibu bisa bilang, saya tidak menggunakan bahasa buku, tapi saya menggunakan bahasa saya yang mudah dimengerti untuk anak-anak dalam pembelajaran, dalam bahasa evaluasi pembelajaran juga. Eh, jadi mereka memahami apa yang dan tanggap dan memahami apa yang saya ajarkan terlepas dari latar belakang kami yang kesusahan, murid saya pada kesusahan ekonomi, kami dengan keterbatasan sekolah, lab atau apa terbatas, daerah terpencil, tapi kami berprestasi. Karena anak saya, murid saya di sekolah itu ketika saya tanya mereka paham apa itu materi yang saya ajarkan. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika saya wawancara sekolah luar negeri, saya nggak pernah tuh mengungkapkan kelemahan. Saya nggak bilang kenapa saya mau pilih misalnya Melbourne Uni. Saya nggak bilang tuh Melbourne Uni itu karena saya milih universitas itu karena mereka banyak fasilitas. Jangan pernah sebutin itu Bapak Ibu. Jadi kita itu dituntut untuk bisa bertahan, memanfaatkan apa yang ada semaksimal mungkin. Jadi kenapa saya ingin sekolah di situ? Karena dosennya, karena SDM-nya, karena karena
kurikulumnya yang bisa membantu mengembangkan diri saya. Jadi jangan bilang karena fasilitasnya kampusnya besar, jangan Bu, Pak Ibu ya, kampus besar tuh hedon jadi ujungnya. Yang penting tuh fasilitasnya boleh misalnya yang memiliki ini apa lengkap yang bisa digunakan. Tapi kalau Bapak Ibu juga bisa kaitkan dengan keadaan Bapak Ibu di sekolah misalnya fasilitas terbatas, tapi Bapak Ibu bisa mencari opsi pengganti substitusi untuk fasilitas tersebut. Oke, misalnya kekurangan lab gitu ya alat Bapak Ibu, gimana cara ngajarkan murid biologi dengan tanpa menggunakan lab, tapi itu sama fungsinya. Kayak gitu. Bapak Ibu tuh jelaskan tuh kekreativi kekreativitasan Bapak Ibu, tonjolkan ketika wawancara, itulah kata kunci Bapak Ibu tuh diterima. Hal-hal yang sangat sederhana Bapak Ibu. Jelaskan aja sesuatu yang Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, gitu aja menurut saya. Habis ini kita sharing session, kita akan tanya jawab. Silakan Bu Dewi, Pak Leo udah selesai itu. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Leonardus untuk sharingnya untuk kita pada pagi hari ini. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Di sini kita eh, gimana Bu sistemnya? Apakah tiga Bisa tunjuk, pertanyaan dulu? ya, ini ada yang tunjuk tangan nih, Oke, Bu. baik Oh ya, sudah ada Ibu Aksa Nur Safira ya yang ingin bertanya. Silakan kepada Bu Aksa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas penjelasannya. Eh, saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya Bu Feni dan Pak Leo. Terkait dengan dokumen penyetaraan ijazah itu bagaimana cara mendapatkannya? Karena saya kemarin dapat info itu kalau ada yang langsung datang ke kantor Kemdikbudristek ya kemarin itu. Kemudian untuk jurusan TP itu apakah memerlukan TOEFL ITP juga? Tadi ada disebut, saya agak-agak karena kurang sinyal, jadi saya agak suaranya terputus-putus. Apakah TOEFL ITP ini dipakai untuk waktu mendapatkan LOA unconditional atau digunakan untuk pendaftaran ketika masuk ke TP? Kemudian saya kan jurusan bahasa Inggris ya, seperti Bu Feni. Eh, eh, tapi saya ingin mengambil yang jurusan TP, apakah peluang lolosnya itu besar gitu? Bagaimana itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aksa. Silakan kepada Bu Feni, langsung dijawab saja. Untuk Pak Leo mungkin yang lintas jurusan, Pak Leo lintas jurusan bukan? Saya S1-nya kan biologi murni, Bu. Jadi S2. Nah, Pak Ya. Leo berarti lintas jurusan. S1-nya biologi murni, S2-nya TP. Gimana Pak Leo? Mungkin Pak Leo bisa jelaskan ke teman-teman ini. Ya, sebenarnya jujur kemarin itu nggak ada yang namanya penyetaran ijazah ke waktu saya daftar BPI, Bu. Karena em, ya nggak tahu juga kenapa ya. Tapi waktu kemarin itu memang tidak ada penyetaran ijazah. Jadi saya mungkin belum bisa jawab nih. Mungkin Bu Feni yang bisa jawab malah. Kalau penyetaraan ijazah, Bapak Ibu, itu penyetaraan ijazah itu untuk alumni our yang pelamar yang dari luar negeri. Jadi kalau misalnya Bu Aksa S1-nya luar negeri atau S2-nya luar negeri melamar S3 gitu, ada surat penyertaan ijazah dari Kemendikbudristek. Jadi seperti saya, ketika saya udah selesai kuliah, lalu saya pulang ke Indonesia, lalu ijazah saya kirim secara online ke apa? Saya daftarkan penyertaan ijazah luar negeri di Kemendikbud, lalu nanti Kemendikbud mengeluarkan surat yang menyatakan ijazah saya diakui. Nah, ketika Bapak Oh, Ibu ini ijazahnya dalam negeri, nggak nggak perlu itu, nggak perlu, mungkin legalisir, penyetaraan ijazah legalisir kan. dikonvert. Le- Ya, konversi itu kalau misalkan ijazah dari luar negeri dan nilai nilai apa transkrip nilainya kan dari luar negeri itu, itu dikonversi. Jadi Ibu Aksa S1-nya dalam negeri kan atau di Malaysia atau di mana? Saya dalam negeri di Dalam negeri itu apa nggak itu Jawa. perlu penyetaraan Oh, enggak ijazah. perlu ya? Nggak perlu Ibu, Iya. penyertaan ijazah itu untuk yang luar negeri. Kalaupun nanti Bapak Ibu yang kirimkan, uploadkan ijazah fotokopi itu, yang scan itu ada, biasanya ada apa, legalisir ya.
Nah, itu yang legalisir yang dikirim. Iya. Nggak perlu penyetaraan ijazah. Nah, yang pertanyaan kedua, jurusan TP memerlukan TOEFL ITP, ya apa enggak? Tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau masuk TP, tesnya itu adalah tes bahasa Inggris, tes keprodian, dan wawancara. Udah, 3 itu. Oh, Hmm. untuk masuk ke Jadi, TP-nya ya, Bu ya. tes bahasa Inggrisnya nggak begitu sulit, Bapak Ibu. Dan itu Untuk dapatkan LOA unconditionalnya ya. dapat LOA conditional atau kalau bahasa Indonesianya surat diterima tanpa syarat, lolos gitu. Mm-mm. Oke. Berarti tanpa tes bakat skolastik kan, Bu ya, kalau sudah Ya, dapat LOA. iya, Ah. betul betul. Karena Pak Leo pun tidak ada skolastik ya. Jadi, Betul. Mm-mm. jadi Pak Leo tuh hanya tes terakhir adalah tes substansi LPDP. Tes substansi LPDP yaitu wawancara. Betul. Mm-mm. Jadi, Ternyata. wawancara. Nah, jadi daftar tes itu Bapak Ibu, tes di TP itu tesnya secara online. Mulai tahun lalu itu S2 di FKIP, semua S2 di FKIP dilakukan secara online. Jadi gampang sekali Bapak Ibu dari rumah bisa ikut tes. Tesnya itu sekitar 2 harian karena tes pertama tertulis, tes yang kedua itu wawancara. Oke, wawancara itu dari masing-masing prodi nanti. Untuk gelombang pertama di FKIP, saya ada kirimkan linknya itu, pendaftarannya itu eh, bisa untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang tidak mendaftar beasiswa. Jadi Bapak Ibu yang tidak daftar beasiswa pun bisa daftar yang gelombang pertama yang nanti ini. Oke, lalu lintas jurusan apakah peluangnya besar? Bapak Ibu yang masuk TP itu banyak kan memang yang dari bukan S1-nya TP, yang dari beasiswa. Pak Leo bukan dari TP S1-nya. Pak Juhata yang lain dari beberapa sebelumnya itu ada yang dari guru SD, ada yang guru biologi. Oke, karena TP ini Bapak Ibu sangat relevan dengan latar belakang eh, apa saja di S1 karena kita ngajar menggunakan teknologi. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti kaitkan kenapa ke TP. Kenapa nggak ke bahasa Inggris Bu Aksa? Nanti Bu Aksa ceritakanlah apa eh, dengan TP itu Ibu dapat apa, murid dapat apa, guru-guru lain dapat apa, sekolah dapat apa. Mm-mm. Apa akhirnya manfaatnya? Mm-mm. Dan akhirnya manfaatnya ke masyarakat luas kan, kalau SDM anak-anaknya itu pandai bahasa Inggris. Benar. Mm-mm. Dan dan dengan teknologi Ibu bisa bilang dengan teknologi murid-murid bisa mendapatkan akses oten, bahasa Inggris yang otentik dari native speaker-nya karena mereka bisa melihat bagaimana cara berucap pronunciations yang benar yang dapat diakses dengan mudah tanpa terkait waktu dan tempat karena bisa menggunakan aplikasi di HP. Nah, jadi murid-murid bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah dan bisa berkembang Bapak Ibu dalam bahasa Inggris dan tanpa memandang apa ya apa latar belakang ekonomi. Karena jauh lebih murah dengan Baik, Bu. Satu lagi, Bu, kalau untuk TP-nya kan tidak menggunakan TOEFL, tapi untuk LPDP-nya berkas TOEFL ini apakah di-upload juga? ya itu Bu, penting dah itu, udah wajib dah. Karena disebutkan karena ibu ngambil yang PNS kan atau yang reguler. PNS. Kalau yang jalur PNS itu minimal TOEFL ITP-nya 500 nilainya. Oh, tetap ya. Bapak Ibu hati-hati ngambil TOEFL TOEFL ya Bapak Ibu ya. Jadi TOEFL itu macam-macam Bapak Ibu. TOEFL yang paling mahal namanya TOEFL IBT atau International TOEFL itu sekitar 2 jutaan lebih. Itu untuk sekolah di luar negeri. Nah, berhubung di LPDP itu menggunakan TOEFL ITP itu lebih affordable, lebih murah. Itu sekitar 500.000 sampai 600.000. Dan Bapak Ibu ambil tes ITP yang dikeluarkan oleh ITS. ITS itu kalau mau ngambil tes ITP, Bapak Ibu kalau di Pontianak tuh bisa di UPT Bahasa
atau di Excellent, Excellent di apa tuh, di mana sih, Jalan Paris 2. Nah, atau Bapak Ibu bisa online, online ITP tersedia oleh ITS dan dari UI juga ada. Jadi itu lebih fleksibel. Kalau online Bapak Ibu bisa ikut tesnya di rumah. Kalau yang di Boleh minta info link online-nya, Bu? Soalnya tadi saya lihat itu banyak yang dikeluarkan TOEFL online yang ITP itu, tapi saya nggak tahu bedanya yang ITS atau tidak begitu, Bu. di situ, Bapak Ibu bisa lihat dari harganya. Kalau murah sekali itu berarti, Hmm, kalau sekitar 500-600 itu dari ITP itu. Nanti dia disebutkan, misalnya saya klikkan sekarang ya. Itu dari UI itu ada ITS. Oke, ITP online. Kalau mereka menyebutkan tes ITP resmi ITS online, nanti bisa klik-klik nih. Oke, UI sih yang lebih terpercaya sih kalau ITS online. Oke, saya kirimkan ya. Saya kirimkan di ini ya Bapak Ibu, di Zoom nih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Feni. sama-sama. Ini udah saya kirimkan. Hmm, Oke, baik. Sudah, Ibu Aksa, ada lagi yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah terjawab semua. Terima kasih Pak Leo, Bu Feni. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami masih membuka sesi pertanyaan. Ya, silakan Pak Yasman untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Mudah-mudahan. Sa- Sangat jelas, Pak. Benar, Pak. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ibu, izin bertanya untuk Bu Feni selaku koordinator TPFK Untan. Saya Yasman Halawa dari alumni mahasiswa Untan juga. Akhir tahun 2024 kemarin baru lulus S1, Bu. Dan LPDP ini sudah saya pantau sejak tahun 2021 ya, sebelum FKIP membuka di Teknologi Pendidikan, Sosiologi, dan Bahasa Inggris. Eh, di LPDP tahun ini saya nggak tertarik untuk daftar karena sudah lulus juga. Hanya saja di FKIP untuk mendapatkan atau ikut tes mendapatkan LOA itu, Bu, LOA ini butuh ijazah. Sementara kami karena baru lulus dan ijazah di Untan masih belum keluar, Bu ya. Jadi izin apakah bisa menggunakan surat keterangan lulus, Bu? Karena untuk saat ini masih di fakultas kami itu masih SKL yang baru keluar dan ijazah mungkin keluar tapi sudah tutup pendaftaran LPDP, karena di LPDP juga nanti ketika kami mendaftar kami diizinkan untuk menggunakan surat keterangan lulus, Bu. Tapi di syarat-syarat di FKIP kami cek di Google Form-nya ketika kita mendaftar untuk tes LOA di bulan Februari ya, tanggal 8 tuh butuh butuh pas foto, KTP, dan ijazah, Bu. Apakah ijazah ini masih masih bisa ketika kami itu mendaftar pakai surat keterangan lulus dulu, Bu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yasman. Silakan Bu Feni. Baik, Pak Yasman em, baru lulus S1. Ya, Bu, saya mahasiswa, Bu, sih sebenarnya statusnya, bukan jangan dipanggil Bapak, Bu. Saya Ya, kalau di Bu. kelas itu mahasiswa S2 saya bantai ya, Bapak Ibu semua. Masih muda loh Pak Ibu. Sampai mereka bilang, bisa, bisa panggil Bapak Ibu. Iya, Bu, Biar masih, Bu. cepat Mm-mm. selesai. Oke, Pak Yasman nih kan baru selesai nih ya. Iya, S1-nya di, Bu. Rekayasa sistem komputer FMIPA Untan, Bu. oh, Pak Yasman mau daftar LPDP atau biaya Iya, sendiri mandiri atau LPDP? LPDP, Bu. Tapi maunya itu jalur LOA, Bu. Tahu tahu. Pak Yasman, mohon maaf lahir batin. Di FKIP ini memang eh,
sangat selektif dalam menerima mahasiswa, khusus sangat selektif dalam hal ijazah. Jadi Bapak Ibu, em, aturan dari Kemendikbud itu, eh, universitas wajib memastikan ijazah S1 itu asli atau palsu. Oke, jadi untuk saat ini kalau misalnya salah itu sangat penting sekali karena pernah ada dulu kedapatan ternyata ijazah S1-nya palsu Bapak Ibu. Jadi itu bisa menjadi temuan dan itu membahayakan prodi, membahayakan universitas. Jangan sampai gara-gara ijazah palsu kami menerima S2, nanti S2-nya dipertanyakan dan itu bisa menjadi viral dan itu menjadi temuan di Kemendikbudristekdikti. Nah, jadi Bapak Ibu untuk proses verifikasi ijazah membutuhkan waktu. Nah, jika tidak punya ijazah, Bapak Ibu belum punya ijazah ya Pak Ibu ya. Jadi terus otomatis emang tidak bisa mendaftar kuliah untuk S2 karena itu syarat mutlak untuk dapat ijazah S1 dulu. Nah, Pak Yasman juga sudah selesai. Eh, Kalau misalnya beasiswa itu kan harus sudah salah satunya kan harus udah dapatkan untuk harus dapat LOA ya. Itu setahu saya Pak, emang harus ada ijazah Pak. Tapi saya akan tanyakan ke Pak Wakil Dekan satu ini nih, PR bagi saya. Pak Yasman ada di grup kan? Ada Bu, ada. Oke. Di LPDP sih Bu, di syarat pendaftaran itu masih bisa pakai surat keterangan lulus dari dulu ya untuk daftar LPDP. Kemudian dari Untan juga Bu, nomor ijazah kami sudah keluar Bu. Nanti jika misalnya masih boleh pakai SKL, kami sertakan nomor ijazahnya Bu. Kami Oh, SKL sudah dikeluarkan. oke nanti Pak Yasman japri saya, Siap beri Bu, beritahu saya nomor ijazahnya. Terus Pak siap Bu. Yasman mau tes yang gelombang pertama kah? Iya Bu, mau gelombang Oh, pertama. oke. Kirimkan saya nomor ijazahnya. Saya hari Kamis kan kita libur kan sampai hari Kamis nih. Nanti Iya Bu, Kamis saya tanyakan ke Pak Wakil Dekan satu. Mudah-mudahan bisa. Kalau udah ada nomor ijazah, insya Allah bisa lah. siap. Pak Yasman kirim ya ke saya. Siap Bu, terima kasih banyak Bu. Iya Bu. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Yasman? Ada lagi? Untuk saat ini itu saja sih. Nanti misalnya SKL masih bisa, kami langsung daftar Google Form-nya untuk ikut tes yang tanggal 8 Februari. Sip, Siap. sip. Ya, Bu. Jadi betul nih Pak Yasman ini tidak menyanyiakan waktu ya. Belum tamat langsung mendaftar beasiswa. Pak Yasman udah ikut ITP TOEFL? Kami di jalur afirmasi sih, Bu. Kami kan dari Oh, daerah tapi afirmasi. masih Jadi, tidak butuhkan TOEFL ya. iya, tidak butuh untuk yang dalam negeri, kecuali yang luar negeri, Bu. Pak Yasman ya jalur afirmasi dari daerah mana? Saya dari Nias, Bu. Pulau Nias, Sumatera Utara. Oh, S1-nya di Untan. Iya, di Untan. Jadi mau Oh, lanjut oke. S2 di FK. Oke, Kalimantan Barat juga ada daerah afirmasi saat tahun ini ya. Bengkayang, Kapuas Hulu, Sintang. Tambas juga. Iya, Bengkayang, Sulu, Sintang. Itulah afirmasi tidak memerlukan memerlukan ITP TOEFL. Oke, dalam iya negeri betul. ya Pak ya. Iya, Bu, betul. Pak Yasman lolos nih. Oke, gitu Baik. aja Bu Dewi, udah. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Ibu Astri, silakan Ibu Astri. Ibu izin bertanya terkait jika kita udah dapat LOA itu, nah apakah kita tuh langsung disuruh bayar UKT atau bayar UKT-nya tuh ketika kita mau memulai perkuliahan? Itu sih pertanyaan saya karena ada beberapa kampus teman-teman yang pernah dialami teman-teman saya itu ada yang langsung segera disuruh bayar UKT dan ada juga bayar UKT-nya itu ketika mereka ingin memulai perkuliahan. Oke, Bu Astri. Maaf, saya langsung jawab aja nih Bu Dewi ya. Oke. Untuk di Untan, Bapak Ibu, untuk pembayaran UKT itu em, sekitar sebulan sebelum kuliah, itu sekitar Juni sekitar itu. Jadi nggak langsung otomatis dibayar ya Pak Ibu ya. Tapi saya tidak tahu kalau di Jawa itu mereka itu gelombang 1, 2, dan 3 itu gelombang 1 itu
pembayaran UKT-nya itu lebih awal daripada gelombang 2 dan gelombang 3. Tapi kalau di Untan, gelombang 1, 2, dan 3, di FKIP maksud saya tidak mengeneralisir yang fakultas lain ya. Untuk FKIP Bapak Ibu, gelombang 1, 2, dan 3, waktu pembayaran UKT itu samaan. Di sebulan sebelum mulai perkuliahan sekitar itu. Juni, Juli gitu. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk beasiswa dapat apa enggak ini kan. Ada kan pengumumannya tuh, ada timeline tanggal-tanggal penting tuh kan. Nah, itu setelah pengumuman itu baru itu tahu bayar UKT apa enggak. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ini di awal perkuliahan, sebelum perkuliahan, sebulan sebelum perkuliahan sekitar itu. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Itu ya. Bu Dewi silakan. Oke, baik. Bagaimana Ibu Asri? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu, sudah terjawab. Terima kasih Bu. Oke, baik. Saya minta maaf ya, Bu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ada Ibu Aksa, silakan. Ada yang lagi ingin ditanyakan? Baik Bu, sehubungan dengan biaya UKT, kemarin itu ada kawan saya tahun lalu itu mendaftar TP. eh, Kami kira itu kan waktu itu mau daftar BPI ya, tapi kemudian itu kawan itu saya tanya tidak jadi karena nggak bisa defer. Kalau di Untan apakah tidak bisa menerima defer, Bu? Di Defer penundaan. di FKIP bisa Bu, defer. Yang lalu ada Oh, defer. di FK bisa ya? Ya, di FKIP. Kalau di fakultas lain saya Oh, tidak. tahun Tapi di FKIP tahun lalu kita defer. Tahun sebelumnya saya ya kurang paham kalau sebelumnya ya. Tapi tahun lalu itu FKIP mengeluarkan surat defer bagi yang lalu itu tidak, yang sudah daftar diterima. Jadi mereka tidak perlu daftar lagi. Jadi mereka tidak perlu ulang lagi tes. defer itu kayak penundaan pembiayaan itu menunggu beasiswa atau bagaimana, Bu? Penundaan ini kuliah. Jadi yang bersangkutan sudah diterima di TP, lalu mereka Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sepertinya tadi suara Ibu. Ini Bu, putus-putus Bu. Oke, Ya, sinyal di tempat kami memang kurang di sekolah kami. Terima kasih, Ibu. Infonya. Ibu Aksa, kalau untuk defer beasiswa juga bisa. Kayak Pak Leo kan defer ya, Pak Leo. Iya betul Bu Feni. Pak Leo nih defer Oh, 1 bisa. tahun. Bisa. Karena Pak Leo Oh, pengumuman beasiswa itu tidak sama dengan jadwal akademik Iya. di universitas. Boleh Betul. defer setahun ya Pak Leo kan? Ya, saya setahun, Bu. Jadi sebenarnya kan November 2024 pengumuman itu saya dinyatakan lulus dan sebelumnya memang sudah ada LOA dan surat defernya Bu dari Pak Urai. Jadi waktu itu Pak Urai mengadakan pertemuan dan Pak Urai bertanya siapa saja yang membutuhkan surat defer. Nah, salah satunya saya, Bu. Jadi di defer itu nanti di surat defer itu nanti dituliskan bahwa kita sudah diterima di tahun, misalnya saya di tahun 2024-2025, tapi perkuliahannya ditunda jadi kalau tidak salah ada tanggalnya di 1 Juli 2025 itu baru mulai perkuliahan. Seperti itu, Bu. Nah, surat defernya ini terima nanti kasih. biasanya nanti diminta oleh, kalau saya di BPI itu diminta untuk disertakan dalam LOA. Biasanya seperti itu. Sehingga LOA-nya ada, di bawahnya nanti ada surat defer menandakan bahwa kita sudah diterima, namun kita tunda 1 tahun. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Pak Leo menyertakan surat defernya itu saat administrasi ya? Betul, Bu. Saat Oh, administrasi. oke. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya, tapi kita yang tahap gelombang ke-1 ini, kita itu pengumumannya lebih awal dari tahap LPDP. Jadi nggak masalah, nggak perlu surat defer. Tapi surat defer bisa Bapak Ibu minta nanti, ternyata Bapak Ibu ini tidak lolos beasiswa, tapi masih mengharapkan beasiswa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memintakan surat defer ini ke fakultas. Lewat saya bisa, nanti saya yang mintakan ke Pak Wakil Dekan. Oke. Itu boleh share nomor HP ya, Bu.
Ada di itu nomor saya Oh, di materi presentasi, di ini nomor saya ada di ini nih apa sih namanya buklet brosur. Oh, brosur TP. bukletnya. Iya. Oh TP ya, ada terima nggak? kasih. Iya. Terima kasih banyak Bu Feni, Pak Leo. Baik, terima kasih Bu Aksa. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita sampai jam berapa Bu Feni? Jadi sampai udah 10 menit lagi boleh. 10 menit lagi. Berarti masih ada satu pertanyaan, boleh ya Bu ya? Hmm. Oke. Baik, Ibu Aksa tunjuk tangan lagi, angkat tangan lagi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ada di Oh, chat box maaf ini. Bu, itu sudah selesai. Terima kasih. Oke, baik. Di chat box Ada ini. lagi gimana Bu Feni? Silakan. Chat box ada nih Bu Siska. Jurusan hukum Islam bisa ikutkah yang pendidikan agama S2-nya? Oh ya, Bu Siska. Bu Bu mau Siska ini tanya. mau mana ya Bu Siska? Bu Siska mau kuliah di mana di S2? Mau hukum? Yang Mau pendidikan kuliah S2? agama. Gimana? Apa maksudnya pertanyaan Bu Siska nih? Bu mau tanya jurusan hukum Islam bisa ikutkah yang pendidikan agama S2-nya? Mau kuliah di agama S2 atau S2 di TP atau gimana nih? Ibu Siska boleh, mungkin Bu Siska boleh ini ya. Bu Adakah Bu Siska Siska mungkin di unmute kan mikrofonnya bisa unmute dijelaskan nih. S2 Bu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siska. Oh ini Bu, saya kan mau nanya, saya itu kan lulusan Sarjana Hukum Islam atau SH. Sekarang saya SK-nya mengajarnya itu agama Islam, pendidikan agama Islam. Apakah bisa saya mengikuti S2 yang agama Islam di Untan? Oh, Ibu sangat bisa sekali. Jadi, em, em, mahasiswa kami ada yang alumni dari YIN. Dan sekarang disertasinya, tesis ya Bapak Ibu. Tesisnya tentang Al-Quran Mobile Bapak Ibu. Jadi, eh, pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan aplikasi. Nah, jadi Bu Siska, TP ini berlaku universal karena pembelajaran eh, karena kita kan teknologi pendidikan ya Pak Ibu, jadi menggunakan media dalam pembelajaran. Jadi Bu Siska mengajar di sekolah atau? Iya, saya mengajar di SMK 8 Pontianak, agama Islam kebetulan. Oke, nah Bu Siska bisa daftar di TP Bu. Nah untuk dapat beasiswanya itu berarti Bu Siska kan lintas jurusan ya. Nah Bu Siska nanti yakinkan dengan mereka kan kalau Bu Siska ini sekarang posisinya mengajar. Nah, dengan mengajar itu pentingnya apa teknologi itu dalam mengajar agama Islam? Kalau Bu Siska bisa terangkan apa manfaat teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Mahasiswa saya seperti saya sebutkan tadi, beliau meneliti tentang hal tertentu dalam Al-Quran untuk beda pembelajaran melalui Al-Quran itu sendiri atau dengan menggunakan aplikasi itu bagaimana murid lebih cepat belajar yang mana dalam mengaji segala macam. Jadi sangat relevan sekali Bu Siska. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf Ibu sebelumnya, saya ini kan baru sampai dan baru gabung di Zoom-nya, soalnya tadi lagi di perjalanan. Jadi untuk persyaratan bisa diinfokan itu, menyusul gitu? Ya, saya kirimkan di grup, Bu Siska ada di grup kan? Iya, boleh Ibu. Bapak Ibu, alur untuk daftar di TP itu saya tinggal scan QR code atau ketik Bitly, ada Bitly-nya HTTPS itu. Nanti saya kirimkan di grup lagi, jadi Bapak Ibu bisa em, ikut alurnya itu dan prosesnya itu lumayan ada beberapa tahap Bapak Ibu ya karena harus ada verifikasi ijazah terlebih dahulu dan itu mungkin membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari untuk proses pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu harap bersabar. Jadi silakan aja langsung. Ah itu udah ada di Ya, sudah ada Pak Leo di chat box di chat room. alur pendaftaran FKIP Untan. Nanti saya kirim ke WA aja lah di grup WA. Baik. Di sini ada
Pak Muhammad Zikri, Bu. Beliau ingin bertanya apakah boleh nanti minta record webinar ini karena saya ikut sambil mobile. Include dengan nomor Bu Feni dan Pak Leo karena saya juga dari guru yayasan, kemungkinan ada yang ingin saya tanyakan nanti. Terima kasih. Siap, Bu Dewi dan Bapak Ibu sekalian, record dari Zoom kita kali ini akan kita upload di YouTube. Di YouTube Magister Teknologi Pendidikan FKIP Untan. Jadi Bapak Ibu silakan nonton YouTube nanti. Baik, terima kasih Bu Feni. Untuk Ibu Anggita sudah dijawab ya sama Bu Feni dan ada juga di chat room yang sudah dikirim oleh Pak Leo untuk alur pendaftaran kuliah TP-nya seperti apa. Bu Dewi izin menambahkan, Bapak Ibu alur pendaftarannya itu ada kayak misalnya ijazah, foto, segala macam. Tidak saya bisa sebutkan satu-satu. Silakan Bapak Ibu klik urut-urutannya apa, menghubungi Pak Pendi terlebih dahulu karena Pak Pendi akan memverifikasi ijazah Bapak Ibu melalui Kemendikbud, apakah asli atau tidak, seperti itu. Lalu untuk pengumpulan berkasnya yang hard copy-nya itu Bapak Ibu nggak mesti datang ke FKIP, itu bisa melalui via pos, JNE atau Tiki seperti itu, atau dititipkan ke keluarga ke S2 FKIP Untan juga boleh, atau datang langsung pun boleh untuk yang akhir finalisasi yang berkas hard copy-nya. Tapi yang pertama-tama itu masih soft copy dulu. Gitu aja, Bu. Baik, terima kasih Bu Feni. Sudah cukup Bu Feni untuk Bapak Ibu yang lain? Sudah, saya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti Ada ya, Pak. sharing. Ada satu Pak Sibel nih. Pak Ada ya? Iya. Oh ya, Pak. Silakan Pak. Maaf Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya mau menanyakan ini terkait mata kuliah di Prodi TP. Di situ kan dijelaskan bahwa mata kuliahnya itu ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Nah, saya mau nanya itu mata kuliah pilihannya apa saja? Soalnya di brosur itu enggak ada. Takutnya nanti kan kalau diwawancara kan Pak mau ngambil mata kuliah apa pilihannya begitu. Jadi takutnya ditanyakan nanti seperti itu, Bu. Terima kasih. Silakan Bu Feni. Izin langsung menjawab Pak Sibel, terima kasih pertanyaannya. Pak Sibel, untuk kurikulum yang saat ini kita tidak ada mata kuliah pilihan, semuanya mata kuliah wajib. Namun di kurikulum yang semester mulai berikutnya, ganjil nanti tahun 2025, itu ada mata kuliah pilihan. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu gunakan aja mata kuliah yang masih disesuai dengan brosur. Karena masih belum diimplementasikan. Terima kasih, Bu. Masih wajib ya semuanya. Baik, bagaimana Pak? Ya cukup, Bu. Sudah cukup. Baik, Bapak Ibu, karena sekarang juga sudah menunjukkan pukul 11.43 ya Bu Feni. Saya rasa untuk sharing kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang mengikuti sharing ini sangat termotivasi ya dan bisa mengikuti, dan tadi Bu Feni juga bilang mudah-mudahan dari Bapak Ibu yang mengikuti sharing ini ada yang lolos ya, begitu ya Bu Feni ya. Amin. Ya. Baik, untuk menutup sharing kita pada hari ini, tadi karena dibuka di dalam doa, kita akan tutup di dalam doa juga. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Feni. Dan terima kasih Pak Leonardus untuk sharingnya pada hari ini. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu Pamit. semua.